Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syabah, pada tahun ajaran 2021 dan 2022 ini di semester ganjil, saya mencoba untuk memulai suatu model atau modus dari perkuliahan yang selama ini kan biasanya kalau konvensional kita ketemu di kelas ya. Ketemu di kelas dan itu sudah hampir, bukan sudah hampir, memang sudah berjalan 3 semester yang lalu itu nggak ada pertemuan di kelas, adanya daring. Dan celakanya udah masuk semester yang keempatnya masih juga kondisi belum berubah, sehingga ketika saya tanyakan untuk anak-anak semester baru ini, mahasiswa baru, apakah diperbolehkan untuk paling tidak ya pada awalnya 1 kali aja gitu ya ketemu gitu, biar mereka saling kenal. Sayangnya jawabannya adalah yang seperti yang pernah saya sampaikan, tidak diperbolehkan karena kita masih mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Walhasil selama semester ganjil yang baru saja Anda masuk ini, boleh dikatakan tidak ada kemungkinan untuk tatap muka di kelas. Oleh karena itulah maka saya membuat suatu model baru selain daring yang pastinya nggak terlalu menyenangkan. Karena apa? Ya kuliah itu saya cuma natap laptop, udah gitu di sana isinya cuman huruf-huruf doang ya. Mugni M, Teku T, Putri TP, gitu aja. Orangnya entah kemana, entah ada yang dengerin, ya iya yang jujur mah. Tapi kan ada juga yang mungkin aja dia tidur, ya kan. Kalau begini kan rapi, enak, ya kan, pada cantik, ganteng. Coba kalau di rumah ya mungkin baru bangun tidur, belum mandi, dengerin. Ini bisa jadi. Atau mungkin juga yang cowok dengerin sambil pakai kolor, bisa aja. Makanya seringkali ketika saya tanya, nih jawab pertanyaan saya, misalnya gitu ya, bentar Mbak pasang kerudung dulu, begitu. Jadi berarti kan dia selama dengerin kuliah nggak pakai kerudung gitu kan. Mungkin cuma pakai tank top. Ya iya ya, ya wajar di rumah sendiri mah nggak masalah. Tapi jadinya kan saya juga nggak tahu apakah mereka mendengarkan atau enggak. Makanya dengan cara seperti ini ada selingan-selingan ya. Ada kuliah yang menggunakan daring, ada kuliah yang menggunakan cara seperti ini. Dan pastinya setiap pertemuan dengan cara seperti ini, walaupun mata kuliahnya sama, saya megang 4 kelas yang sama untuk mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, itu pastinya setiap podcast nggak mungkin sama. Misalnya sekarang pertemuan pertama kamu nih mengenai hukum kontrak dalam Islam, mungkin kelas lain ya lain lagi, kelas lain lagi, jadi saling mengisi gitu. Jadi kamu nonton mereka, mereka nonton kamu, jadi saling kenal. Kan saya berharap walaupun hanya di dalam apa namanya kamera melalui laptop di ini YouTube, ya udah tahu lah, oh sini, oh Teguh Fajar yang itu orangnya kan gitu kan ya kan, oh Risma yang itu orangnya kan gitu. Kalau enggak kan jadi nggak tahu, ketemu juga padahal sering ngobrol di WA, tapi karena nggak pernah ngeliat akhirnya jadi lucu, padahal orangnya sebelahnya kan gitu kan, karena nggak saling tahu. Baik, dalam pertemuan pertama kita ini Anda dari semester 1A ya, program studi akuntansi ya, merupakan kuliah yang ketiga ya. Melalui podcast ini berarti kan kuliah yang ketiga, pertemuan ketiga ya, kuliah ketiga, pertemuan ketiga, padahal nggak bertemu ya, iya, kuliah ketiga gitu. Oke, jadi sebelum saya mulai dengan materi, saya silakan mulai dari ini yang paling ganteng ya, memperkenalkan diri selanjutnya dengan teman-teman, silakan. Oke, kami dari kelas 1A Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya selaku ketua kelas. Nama saya Teguh Fajar Aprian. Selanjutnya silakan temannya. Nama saya Nikita. Nama saya Putri Najaya. Nah, ya, Murni. Nama saya Amuknya Nafi. Nama saya Deta Sari. Dan nama saya Karisma Widiawati. Faris,
Baik. Oke ya, teman-teman yang nonton video ini ngelihat kan teman-teman baronya cantik-cantik semuanya, ganteng-ganteng. Ganteng, bukan ganteng-ganteng, cuma satu soalnya. Ya. Kenapa juga ganteng? Oh enggak, udah tua. Oke, jadi kita akan mulai dengan perkuliahan kita yang dalam kesempatan kali ini kita ngambil tema tentang kontrak menurut ajaran Islam. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam semua aktivitas bisnis, baik itu berskala kecil maupun besar, pada dasarnya selalu ada perjanjian. Di mana perjanjian itu sekalipun merupakan jual beli yang sifatnya sederhana, seperti kamu beli cabai di pasar, ya, beli bawang di pasar. Mungkin tidak ada perjanjian yang secara tersirat diomongin atau apalagi ditulis. Beli bawang aja pakai tertulis, pakai kontrak, kecuali kalau beli bawangnya sampai bertonton gitu, misalnya kamu seorang pedagang besar, nanti disebarin lagi mungkin. Tapi kalau kamu cuma untuk keperluan dapur kan nggak mungkin banyak-banyak. Tapi tetap saja di situ kan mengandung unsur perjanjian ya. Kenapa? Karena si penjual berjanji untuk menyerahkan sejumlah cabai sesuai dengan pesanan. Si pembeli berjanji dalam hatinya untuk membayar sesuai dengan harganya. Jadi meskipun tidak ada percakapan perjanjian ataupun tertulis, kedua belah pihak sudah berjanji itu untuk melakukan suatu transaksi. Dan suatu perjanjian itu pastinya akan melahirkan hak dan kewajiban. Si penjual berhak menerima pembayaran, si pembeli berhak menerima barang. Si penjual berkewajiban bayar. Penjual membayar. Masa penjual membayar? Penjual menyerahkan barang. Pembeli membayar. Pembeli membayar. Ada hak dan ada kewajiban, di mana kalau misalnya terjadi wan prestasi artinya apa yang dijanjikan meleset, tidak sesuai dengan janji. Itu walaupun hanya jual beli yang sifatnya sederhana, saya tadi beli cabai saja, tetap ada konsekuensi. Ya coba aja Anda beli cabai di pasar, beli 2.000, dikasih cabai busuk, apa enggak Anda sewot? Ya kan? Atau Putri kemudian bayar 2.000, tapi kamu bayarnya pakai gambarnya, uang ada gambarnya Upin Ipin. Ya kan pasti penjual marah kan. Ya berarti setiap pihak kalau misalnya ada uang prestasi, ada konsekuensinya yang harus dia tempuh, meskipun hanya suatu jual beli yang sederhana. Ini kan berarti kalau jual beli yang besar-besar ya, pastinya akan banyak resiko yang lebih panjang lagi. Sehingga dalam jual beli yang nilainya besar seperti jual beli mobil, kendaraan bermotor, jual beli tanah, jual beli rumah, apalagi yang gede-gede investasi, hotel dan sebagainya, pasti pakai kontrak. Perjanjiannya nggak cukup dengan lisan, harus dengan perjanjian dalam bentuk tertulis, ya kan. Kemudian kalau kita lihat dari pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak itu atau perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji ya kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Jadi kalau ada dua pihak, kedua belah pihak itu saling berjanji, ya kan. Yang ini berjanji untuk menyerahkan barang, yang ini berjanji untuk membayar, ya. Yang ini terikat, ya, wajib untuk melaksanakan penyerahan barang sesuai dengan yang dipesan. Yang ini juga wajib untuk menyerahkan pembayaran sejumlah sesuai pesanan yang disepakati. Nah, konsekuensi berikutnya, jika antara kedua belah pihak itu ada wan prestasi, pasti ada yang dinamakan wan prestasi, yang dinamakan sanksi atas wan prestasi tadi. Ketidaksesuaian penyerahan barang, keterlambatan penyerahan barang, ketidaksesuaian pembayaran, ya kan, atau terjadi hal-hal yang
tidak sesuai dengan yang disepakati, pasti akan ada konsekuensi yang bisa dituntut secara hukum. Oke, jadi dengan demikian kontrak merupakan kesepakatan bersama yang merupakan perwujudan dari perjanjian tertulis. Di dalam Islam itu disebut sebagai ijab qabul. Jadi ijab qabul itu bukan ketika kamu menghadap di depan penghulu, bukan. Dalam Islam semua aktivitas bisnisnya ada yang namanya ijab qabul. Ijab artinya menyerahkan, qabul artinya menerima, gitu ya, untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama ya. Kalau kita lihat sumber hukum dari kontrak atau perjanjian di Indonesia ya, itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang saya sebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan terjemahan langsung dari Kitab Undang-Undang Perdata yang ada di negeri Belanda tahun 1800-an, berarti udah 100 tahun yang lalu. Belanda sendiri udah nggak make, tapi kita masih make. Berdasarkan peraturan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 45, semua peraturan yang ada dan belum sempat diganti ketika terjadi revolusi, ketika kita merdeka, itu masih dinyatakan berlaku sampai kemudian nanti diberlakukan yang baru sesuai dengan yang sudah dibuat oleh instansi yang memang berwenang membuat undang-undang. Jadi sampai sekarang sudah 76 tahun merdeka, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini masih pakai yang lama, yaitu terjemahan dari Bergeluk Wetboeknya Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya Belanda gitu, masih dipakai, belum sempat dirubah ya. Kita dalam masalah perdata pakai itu. Apa sih masalah perdata? Masalah perdata itu adalah hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara lain. Jadi hubungan person to person sebagai warga negara. Itulah. Apa aja yang meliputi itu? Bisa hukum keluarga, hukum nikah, ya. Terus kemudian hukum waris, itu hukum keluarga semua tuh. Ya. Terus kemudian seperti jual beli, itu juga masuknya ke perdata semua itu. Hak asuh anak tuh hukum keluarga, masuknya ke sana. Nah, sementara kalau yang namanya hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Jadi ketika seorang itu melakukan pembunuhan, dia dianggap sudah melukai atau merugikan negara karena ada warga negara yang mati. Oleh karena itu yang menuntut bukan hanya keluarganya tapi negara. Nah, dalam pidana itu ada yang sifatnya pidana umum, dalam arti kalau polisi penegak hukum tahu ada masalah, nggak perlu dilaporin juga langsung bergerak. Seperti pembunuhan, pencurian, itu langsung bergerak. Tetapi ada juga yang sifatnya delik aduan, di mana orang harus ngadu dulu, lapor dulu kepada pihak yang berwajib, baru polisi akan melakukan tindakan. Misalnya pencemaran nama baik. Ya kan, pencemaran nama baik itu orang mana tahu. Kalau yang bersangkutan sendiri tidak merasa bahwa perlu melapor, ya polisi diam aja. Tapi kalau misalnya dia merasa dirugikan, ya kemudian dia melapor, baru polisi bergerak. Jadi pidana itu adalah hubungannya antara warga negara dengan negara. Kalau perdata antara warga negara dengan warga negara. Nah, sekarang kita akan meninjaunya juga dari sudut hukum Islam ya. Bagaimana Islam itu mengatur tentang masalah perjanjian. Di dalam Islam itu ada yang disebut sebagai rukun. Nah, kalau kita sholat ada kan ya, rukun sholat, rukun puasa, rukun haji ya. Apa artinya rukun? Rukun adalah sesuatu yang menyebabkan suatu aktivitas menjadi sah, menjadi komplit ya, artinya menjadi syarat yang tidak bisa ditinggalkan ya. Rukun Islam itu kan ada berapa? 5 ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat kan ya, betul nggak? Iya kan. Yang kemudian
Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah berpuasa. Yang kelima pergi haji jika memang mampu. Artinya seorang itu dianggap seorang Islam yang paripurna kalau 5 rukun ini, 5 syarat ini sudah dipenuhi gitu ya. Nah, maka di dalam kontrak atau di dalam perjanjian yang merupakan suatu aktivitas bisnis, transaksi, itu juga ada rukunnya, sehingga kalau rukun atau syarat ini tidak dipenuhi, maka kontrak itu dianggap menjadi tidak sah. Kita lihat dulu di dalam hukum perdata, suatu perjanjian akan disebut sebagai sah kalau memenuhi syarat apa saja. Syaratnya adalah 4. Yang pertama adalah kontrak akan menjadi sah kalau ada kesepakatan. Kesepakatan itu artinya kedua belah pihak tahu persis apa yang dijanjikan. Jadi dia tidak merasa ditipu, dia tidak merasa dikelabui, dia tidak merasa diintimidasi untuk setuju, tidak merasa diancam, tapi memang lahir dari kesadaran dia sendiri, sehingga dia mengucapkan kesepakatan yang lahir dengan kesadaran penuh. Ya. Yang kedua, menurut hukum perdata, suatu perjanjian itu akan sah kalau para pembuatnya itu adalah orang-orang yang cakap. Apa itu cakap? Cakap bukan berarti cantik atau ganteng, bukan. Cakap di sini artinya memenuhi persyaratan sebagai orang yang berhak atau boleh melakukan perbuatan hukum. Apa itu cakap? Pertama, usianya cukup. Jadi tidak sah suatu perjanjian kalau dibuat antara atau dengan orang-orang yang usianya masih di bawah umur, masih anak-anak, gitu, nggak boleh. Jadi usia dia harus, usia batasnya itu minimal 17 lah. Udah punya KTP, dibuktikan dengan itu. Jadi dia bisa melakukan perbuatan hukum, melakukan perbuatan hukum. Terus kemudian di samping usia, syarat yang kedua adalah mereka itu orang yang sehat mentalnya. Jadi meskipun usianya sudah dewasa, tapi ternyata dia autis, cacat mental, nggak boleh. Kan ada orang yang kurang beruntung ya, seperti itu. Apalagi dia kemudian nanti akan di bawah pengampuan orang lain gitu ya. Nah, berarti dia tidak berhak atau tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Nah, kalau dia melakukan suatu perjanjian, maka orang yang cacat mental tadi dinyatakan perjanjiannya menjadi batal demi hukum. Artinya nggak laku, nggak sah gitu. Yang ketiga, yang membuat suatu perjanjian itu menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah kalau yang diperjanjikan itu jelas. Apa? Misalnya produk, barangnya berupa apa? Motor itu mereknya apa, keluaran tahun berapa, warnanya apa, kondisinya bagaimana, mesinnya bagaimana gitu kan, kemudian harganya berapa, itu harus jelas semua. Jadi kalau cuma disebutkan jual beli motor itu menjadi tidak sah karena tidak menyebutkan spek. Jadi dia lemah jadinya objeknya. Itu kalau barang ya. Kalau jasa gimana? Jasa misalnya kalau kita melakukan perjanjian dengan kontraktor pembangun rumah, developer, ya kan harus jelas apa yang mau dibangun, rumah atau kandang ayam kan harus jelas ya, atau mungkin jalanan, atau mungkin jembatan dan sebagainya. Kontraktor kan bisa macam-macam ya kan, jangan hanya membuatkan sesuatu itu apa, harus jelas. Dibuatkan rumah dengan ukuran sekian, speknya bagaimana, bahan-bahannya, coran-corannya, besi-besinya gitu kan ya, terus ada berapa ruangan dan sebagainya. Nah itu objeknya jadi jelas. Jadi artinya si pemilik rumah
yang berjanji dengan kontraktor menyebutkan bahwa jasa yang akan dilakukan oleh kontraktor ya adalah sesuai janji, yaitu sesuai dengan apa yang diminta oleh si pemilik gitu ya. Jadi objeknya jelas, baik barang maupun jasa gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang menyebabkan suatu perjanjian itu menjadi sah adalah halal. Apa artinya halal? Halal artinya yang diperjanjikan itu tidak melanggar hukum. Jadi tidak diperbolehkan kita membuat perjanjian dengan tertulis sekalipun kalau yang diperjanjikan adalah yang melanggar hukum. Misalnya si A dengan si B berjanji untuk melakukan pembunuhan terhadap si C, ya nggak boleh. Masa janji untuk membunuh? Kalau di film-film sih banyak ya, sewa untuk bunuh orang gitu. Atau misalnya jual beli narkoba, nggak boleh. Atau saya berjanji dengan teman saya, ayo kita gasak uang negara gitu di kantor ya, kita korup gitu ya. Nah itu perjanjian-perjanjian yang tidak halal. Maka suatu perjanjian akan menjadi kekuatan hukum bagi para pembuatnya kalau satu ada kesepakatan ya, kedua bahwa yang melakukan itu cakap, terus yang ketiga objeknya jelas, yang keempat itu halal atau tidak melanggar hukum. Halal atau tidak halal, halal atau tidak melanggar hukum ya. Jadi pertanyaan dong, halal atau tidak halal. Oke. Itu menurut KUH Perdata. Apa jangan nyebutnya, jangan salah, kalau KUHP itu pidana. Pidana ya. Kalau perdata itu harus per. KUH per gitu. Atau BW, tapi BW itu kan bahasa Belanda. Ya, berkhelak wetboek tadi. Kita nyebutnya aja susah ya. Berkhelak wetboek. Nah, begitu juga dengan kitab undang-undang hukum pidana KUHP pidana. Iya, kalau perdata per, kalau pidana P saja. Akan susah kamu nyebutnya aslinya Wetboek van Strafrecht for Netherlands India, kan repot jadi nyebutnya karena kejirat duluan lidahnya. Lidahnya udah keburu belibet gitu ya. Oke, nah itu kalau menurut hukum perdata. Sekarang kalau kita lihat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam apa? Yang pertama kurang lebih hampir sama sih. Ada para pihak yang membuat perjanjian itu, yang disebut istilahnya adalah al-aqidain. Al-aqidain artinya orang-orang yang membuat perjanjian, para pihak, sama lah. Syaratnya secara umum ya pastilah Islam juga sama. Masa dalam Islam disebutkan bahwa boleh anak-anak? Nggak mungkin. Pasti logikanya juga sama, tidak boleh anak-anak, tidak boleh orang cacat mental. Oke, satu lagi dari segi para pihak ini, yang disebut sebagai orang yang cakap itu adalah apa namanya, harus yang berwenang. Seperti yang saya sebutkan dalam kuliah, misalnya Unis melakukan perjanjian dengan pihak outsourcing pelayanan kebersihan, cleaning service ya. Itu kan berarti di situ perjanjian bukan hanya antar orang tapi juga antar lembaga ya kan. Dan kemudian orang yang membuat perjanjian itu juga tidak bertindak untuk pribadi. Jadi misalnya yang tanda tangan perjanjian itu adalah rektor, maka biarpun rektornya itu udah pensiun diganti sama orang lain, itu perjanjian tetap berlaku. Jadi bukan berarti kemudian nanti rektor yang bohong nggak mau bayar gitu, ya nggak boleh, tetap berlaku karena dia berjanji atas nama lembaga bukan atas nama pribadi, kecuali dia minjem sendiri di bank atau dia melakukan perjanjian lain secara pribadi, itu terserah aja. Oke, jadi para pihak itu bisa orang, bisa juga lembaga, dan dia harus adalah orang-orang yang cakap ya. Ada perbedaan berikutnya sedikit ya, kalau dengan KUH Per dalam Islam itu rukun yang kedua adalah ada pernyataan, ada ijabnya, ada syigat al-aqdinya. Jadi pernyataan bahwa saya melakukan ini, saya menyerahkan ini. Jadi ada pernyataan. Kalau dalam KUH Per nggak disebutkan kan? Ada saksinya juga. Kalau ada saksi, biasanya dalam aktivitas-aktivitas harus ada saksi. Tapi nggak juga. Perjanjian dalam KUH Per sendiri nggak mesti ada saksi. Misalnya gimana?
Karena masalah saksi atau tidak, atau kalau kita ya pakai materai, itu adalah urusan sistem hukum kita. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda. Belanda itu dulu dijajah oleh Perancis, dan Perancis juga jajah negara lain. Maka itu hukumnya sama tuh. Sistem hukumnya sama tuh. Harus ada notaris, ada apa namanya saksi, harus ada meterai. Itu kurang lebih sama karena satu garis dari Perancis ke Belanda, Belanda ke kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan perjanjian misalnya dalam rangka perdagangan internasional dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Inggris, itu nggak perlu gitu-gitu. Yang penting tanda tangan. Nggak perlu ada saksi, nggak perlu pakai meterai, nggak perlu apa, karena sistem hukumnya lain. Mereka nggak mengenalnya, yang penting tanda tangan. Tapi kalau tanda tangan wajib, karena tanda tangan itu kan pernyataan tertulis ininya ya, terbuktinya. Dan kemudian juga kewenangan itu juga harus disebutkan siapa dia. Misalnya Unis melakukan perjanjian dengan bank, kerjasama membangun gedung, nah, maka yang tanda tangan Pak Rektor misalnya. Karena apa Pak? Karena Pak Rektor yang berwenang. Masa Pak Sani yang bikin, siapa dia? Siapa lu gitu kan? Masa lu yang tanda tangan, kan gitu ya? Nggak laku ya. Berarti itu juga termasuk dalam klasifikasi cakap. Cakap itu dari umur, dari mental, juga dari kewenangan. Kalau masa satpam yang tanda tangan, nggak bisa juga ya. Dosen aja nggak boleh, satpam lagi kan gitu kan. Jadi itu yang kedua syarat dalam rukun akad menurut Islam, ada pernyataan kehendak. Oke. Yang ketiga sama, yaitu harus ada objek yang jelas, ada mahallul akadnya. Jadi samalah kurang lebih dengan hukum perdata, bahwa yang diperjanjikan itu harus terinci, jangan ngegerambiang, jangan general nggak jelas apaan gitu, baik barang maupun jasa sama. Oke. Nah kemudian juga dalam rukun akad menurut Islam ini ada yang beda lagi, yaitu tujuannya harus disebutkan. Tujuan di sini tersirat juga nggak boleh sesuatu yang melanggar hukum, sama dengan KUH kan. Cuman di sini yang dimaksudkan adalah tujuannya. Sementara kalau yang di KUH Perdata menyebutkan tidak melanggar hukum saja. Kalau di sini lebih tegas lagi, artinya harus disebutkan tujuannya untuk apa perjanjian ini. Jadi ada para pihak, ada pernyataan kehendak, ada objek, dan disebutkan juga tujuan dari perjanjian itu mau apa gitu. Dari situ maka kemudian dari tujuan kan akan terlihat ini melanggar atau tidak melanggar hukum. Oke ya. Selanjutnya di dalam Islam ya samalah dengan hukum perdata barat maupun hukum perdata yang lain. Ya, karena ada jenis-jenisnya. Ada yang namanya jual beli. Oke. Dengatin dulu. Jadi di dalam Islam maupun menurut KUH Perdata itu ada jenis-jenis objek, artinya jenis-jenis aktivitas ekonomi yang di dalamnya ada terkandung perjanjian atau kontrak. Oke ya. Yang pertama adalah transaksi jual beli. Kita juga tahu di dalam kehidupan sehari-hari juga jual beli udah biasa kan. Dalam Islam disebut sebagai al-bai ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai sewa menyewa, ijarah. Sewa menyewa ini juga biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang rumahnya di Kalideres kayak Putri merasa capek kalau mondar-mandir tiap hari ke kampus, udahlah di deket-deket situ aja kita kos. Nah berarti antara kamu dengan ibu kos ada sewa menyewa ya kan, dimana juga ada perjanjian. Kamu berjanji untuk menyerahkan harga sewa, harga kos, biaya kos, dan ibu kos berjanji untuk menyerahkan sebuah ruangan yang akan kamu gunakan sebagai ruang istirahat kamu untuk tidur. Nah, berarti di dalam sewa menyewa juga ada perjanjiannya. Itu bisa sewa menyewa dalam arti sederhana, bisa juga sewa menyewa dalam arti yang jangka waktunya lama sehingga harus merupakan suatu kontrak. Seperti misalnya Indonesia melakukan kerjasama dengan Freeport gitu kan di Papua. Untuk apa?
untuk menggali tambang-tambang minyak atau tambang emas, nikel dan sebagainya. Kan saya menyewa berarti di situ ya. Cuma skalanya besar, yang harganya triliunan gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam Islam juga dikenal yang namanya bagi hasil. Bagi hasil atau mudharabah. Bagi hasil ini juga kita tahu bahwa saya punya motor atau saya punya mobil, please kamu mungkin nanti bisa mengoperasikan, nanti hasil dari operasional mobil itu misalnya untuk jadi Grab atau jadi Gojek, nanti kita bagi hasil gitu. Nah itu sama, ada bagi hasil atau mudharabah. Kemudian yang keempat adalah penitipan barang. Penitipan barang atau wadiah, bisa juga penitipan uang. Saya punya uang dan saya niatin nanti untuk pergi haji ya, atau saya mau umroh, maka uang saya titip ke bank, tetapi kemudian nanti kalau niatnya untuk ibadah haji seperti itu biasanya nggak kena bunga. Jadi nitip 1 juta ya tetap aja 1 juta biarpun 10 tahun ya. Nanti kalau misalnya mau ada bunganya ya berarti ada jenis lain dari perjanjian itu sendiri gitu. Kemudian ada juga perseroan, syirkah, sama-sama bikin perusahaan. Nah itu juga ada perjanjian antar para pembuatnya. Ada juga yang namanya ariyah. Ariyah itu adalah pinjam meminjam ya, pinjam pinjam barang, pinjam mobil, pinjam motor, atau pinjam barang yang lain, pinjam martil sekalipun untuk ngetok paku, itu namanya pinjam meminjam juga ya. Kemudian pemberian hibah, misalnya saya punya sebidang tanah ya, lalu saya serahkan kepada seseorang untuk digarap, tapi tetap milik saya, cuman ininya hasil dari garapan ya boleh diambil sama dia ya. Nah, itu namanya bisa beberapa pemberian. Hibah ini ada yang tetap, ada juga yang sementara. Yang tetap artinya udah saya serahkan kepada dia gitu ya. Kemudian ada penangguhan hutang atau kafalah ya. Hutang karena berat dan kemudian lagi nggak mampu ya, itu biasanya dalam perbankan disebut sebagai penjadwalan ulang. Oke, terus kemudian yang ke-9 yang disebut sebagai gadai. Nah, saya lagi nggak punya duit nih, HP saya taruh ya gitu kan, motor saya taruh ya, itu gadai. Islam juga mengenal gadai, namanya ran. Terus kemudian ada juga yang namanya wasiat. Wasiat ini bukannya jin, lampu wasiat gitu bukannya. Ini lampu ini adalah wasiat saya kelak kalau misalnya nggak ada umur, maka saya tinggalkan ini gitu. Saya wasiatnya lagu malahan, dengarlah wasiatku ini gitu ya. Wasiatnya malah pesan, bisa gitu. Nah, ada wasiat, ada juga warisan. Nah itu sebenarnya yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester itu. Jadi kita akan bagi-bagi yang saya katakan tadi, bahwa cara kuliah seperti ini kalau kamu dasarnya, karena kamu masih kelompok pertama yang podcast dasar dari perjanjian, mungkin yang berikutnya adalah mulai mengenai substansinya, sehingga kamu akan ditonton oleh teman kamu akan nonton yang kamu punya, begitu. Jadi akan saling ini supaya lengkap, dan itu tidak semuanya jadinya harus berbentuk daring yang kamu bilang membosankan. Saya juga akan ngoceh sendirian, udah gitu suara anak-anak kedengarannya cuma 2 kali. Salam di awal, salam di akhir, nggak ada. Kalau ditanya ada pertanyaan nggak, cicing wae kabeh, nggak ada yang mau nanya. Begitu saya salam baru rame, waalaikumsalam, kedengeran cuma 2 kali itu doang. Oke ya, nah kita teruskan. Kemudian syarat sahnya kontrak tadi udah. Nah, prinsip dasar dari suatu perjanjian ada beberapa hal, kurang lebih sama ya dengan Islam. Tadi saya sudah yang tadi rukunnya. Prinsip dasarnya ada yang dilarang itu dalam Islam tentu adalah riba. Kan nggak boleh ya. Riba itu apa sih? Saya minjam sama Risma lalu kemudian 1 juta, kemudian Risma boleh saya kasih pinjam tapi bayar 1.200.000 gitu.
Iya, bunga bank juga riba. Tapi nanti akan kita pelajari. Itu ada kalau dalam Islam ada yang namanya selain menghindari bunga ada lagi cara-cara yang lain halal. Ya, itu akan kita lihat. Nah, kemudian ada juga suatu hal yang dilarang adalah kalau dia bersifat horor. Artinya nggak jelas. Tadi objek nggak jelas itu nggak boleh diperjanjikan. Ya. Saya janjiin aku masuk surga, saya aja belum tentu. Gimana janjiin orang masuk surga? Kan ada orang-orang sekarang nih yang berani-beranian si anu masuk surga, si anu masuk neraka. Kan itu berlebihan, tahu dari mana dia aja belum tentu masuk surga. Iya kan, nggak boleh seperti itu. Ada juga yang dilarang itu adalah maisir, apa itu judi. Ya, saya kok diajakin sama teman saya yang sama-sama tua, ya, diajakin. Pas ini ayo taruhan apa? Lu mau gue duluan mana yang mati? Kurang ngajar. Itu sudah kelewatan. Iya, yang berjanjikan mati. Ayo Mas ini saya sama kamu duluan mana yang mati? Lah kalau saya yang kalah duitnya gimana? Ya kan? Ada aja orang kelakuannya benar-benar kan. Terus tangan saya sini gue lihat tangan lo dia. Tangan saya diraba, dilihat aja. Diramal, lu mati 2 tahun lagi lu. Lu 2 tahun lagi mati lu. Saya bilang nggak apa-apa 2 tahun lagi malah ketahuan, malah saya jadi siap-siap ya kan, daripada nggak ketahuan saya masih asik-asik enjoy nggak tahu dia dipanggil pulang, masih bilang menjalik ya. Oke, prinsip dasar dari akad itu berarti ada sesuatu yang dilarang. Ada juga yang disebut sebagai objek yang halal dan baik, halalan thayyiban. Halal itu berarti tidak melanggar hukum, baik itu artinya baik untuk kesehatan kita dan sebagainya. Makanan yang halal dan thayyib artinya kan dapatnya bagus, bukan boleh nyolong, boleh kerja, tapi thayyib, tidak membahayakan kesehatan gitu loh. Jadi bukan hanya halal tapi juga thayyib kalau makanan. Islam tuh udah indah loh mengaturnya loh. Kenapa bisa timbul COVID itu kan kabarnya karena orang makan sembarangan, segala macam dimakan. Ya akhirnya timbul penyakit yang kita jadi ketiban pulung, kena juga jadinya kan. Itu kan gara-gara di sana itu kan negara tetangga itu kan yang makan sembarangan kan ya. Ya nggak usah jauh-jauh di sini juga kalau yang mereka itu masuk ke sembarangan. Saya punya tetangga dulu sebelah rumah saya dari golongan mereka. Nah, terus kemudian itu kalau sekali Jumat sore dia pergi tuh berburu sama teman-temannya. Nah nanti Minggu sore dia balik bawa kampret. Apa itu? Kelelawar. Artinya gituan pun dimakan juga. Bahkan ya nggak boleh. Bahkan di kota itu ada monyet juga. Kalau kita mau udah halalan thayyiban, udah jelas enak, teratur. Beruntung jadi orang Islam semuanya diatur. Halal dapatnya, nggak boleh nipu orang, nggak boleh apanya Spanyol, separuh nyolong, nggak boleh. Juga nggak boleh yang membahayakan. Oke. Terus yang kemudian prinsip dasar dari akad juga adalah kerelaan, artinya ini kesepakatan sama nih. Jadi nggak boleh kita membuat kesepakatan yang dimana orang itu sepakat karena merasa diancam, ketakutan, akhirnya yaudah gitu, nggak boleh. Tapi dia harus merupakan yang memang dia ikhlas gitu ya. Kemudian dalam pengelolaannya juga harus amanah, terutama pada waktu titipan dan sebagainya itu kerjasama ya. Itu harusnya ada prinsip amanah. Amanah artinya ya menjaga. Saya kira demikian saja sobat sepak dalam hal ini, pasti banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baik buruk ada di tanganmu sendiri. Jangan lelah berjuang dan jangan malas bekerja. Jangan kau lengah dan jangan pernah pula kau menyerah. Selalu Baik, sahabat-sahabat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ganjil tahun 2021-2002 ini ke 2001-2002. Oke, nanti di-cut aja. Saya ulang.